الحمد لله رب العالمين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أيها الناس أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ويقول: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ويقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله ربنا العلي العظيم. Para alim ulama, tuan-tuan guru, orang tua-tua kami, saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita tidak lama. Betapapun kita ingin untuk hidup lebih lama lagi di dunia ini, tetapi sudah menjadi ketetapan Allah bahwa kita ini di dunia ini memang cuma sebentar, tidak lama. Yang tidak lama ini pun waktu yang tersisa tinggal sedikit. Yang tidak lama ini pun sisanya tinggal sedikit. Kita yang masih merasa muda, ternyata yang muda itu anak kita sekarang. Kita sudah enggak muda lagi. Sebahagian kita yang masih merasa belum tua, ternyata sebenarnya sudah tua. Yang muda itu anak kita. Sebahagian kita bahkan yang muda itu cucu kita. Kita ini sudah tua sebenarnya. Ini sudah menjadi bahagian daripada ketetapan Allah bahwa kita tidak lama di dunia ini. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita pasti akan tinggalkan dunia ini untuk kita pasti akan tinggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Ketika maut datang kepada kita, kita tidak bisa mengelak. Sebahagian di antara manusia ketika maut datang kepadanya, ia bergembira. Bahkan ia
bergembira menyambut kedatangan maut seperti hari raya baginya. Dan ini adalah kabar yang telah sampai kepada umat ini melalui yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang seperti itu? Mereka yang menjadikan hidupnya seperti puasa. Mereka yang menjalani kehidupannya seperti orang yang berpuasa. Yakni menahan dirinya dari segala kesenangan hawa nafsunya. Ia membatasi kesenangan hawa nafsunya hanya pada hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ia tidak akan makan dan minum kecuali yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Baik bendanya maupun waktunya. Sekalipun dia sangat ingin makan dan minum, tetapi ketika waktu itu Allah melarangnya makan dan minum, maka dia tidak akan makan dan minum. Sekalipun makanan dan minuman yang ada di hadapannya adalah yang paling ia sukai, dan ia telah mendapatkannya dengan jalan yang sangat susah payah. Tetapi ketika waktu itu Allah mengharamkan dia dari makan dan minum, maka dengan senang hati dia tidak akan makan dan tidak akan minum. Orang yang menjadikan kehidupannya seperti orang yang berpuasa, maka saat kematiannya adalah hari raya bagi dia. Orang yang menjadikan kehidupannya seperti orang yang berpuasa, maka hari kematiannya, saat kematiannya adalah saat di mana ia menerima anugerah serta kemuliaan dari Allah yang dia sendiri tidak akan bisa mampu memaparkannya dengan orang-orang di sekitarannya. Seperti apa kemuliaan yang ia terima dari Allah Ta'ala. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam katakan, al-mautu tuhfatul mu'min. Kematian adalah mahkota bagi orang-orang beriman. Kematian adalah seumpama seorang itu dipersilahkan naik ke sebuah panggung yang agung, mimbar yang agung. Dengan penuh kemuliaan ia menerima mahkota di atas panggung itu. Seperti inilah kematian bagi orang-orang mukmin. Orang yang menjadikan kehidupannya seperti orang yang berpuasa. Ia tidak melihat apa saja yang ingin ia tatap. Ketika ia paham, ketika ia tahu bahwa yang di hadapannya adalah sesuatu yang tidak patut ia pandang, maka dia akan tundukkan pandangan matanya. Sekalipun kalau ia tatap, tidak ada orang yang tahu bahwa ia sedang menatap yang tercela, bahwa ia sedang melihat sesuatu yang hina. Tetapi perasaan bahwa Allah senantiasa melihatnya, perasaan bahwa Allah senantiasa memperhatikannya, Allah senantiasa menatapnya, membuat dia malu dan takut kalau Allah marah dan Allah tersinggung, sehingga dia akan segera menundukkan pandangan matanya. Dia tidak akan menggunakan pendengaran telinganya untuk apa saja yang ia ingin dengar. Ketika dia menyadari bahwa pembicaraan inilah berkaitan dengan aib saudaranya yang muslim, maka jika ia mampu, ia akan menghentikan pembicaraan itu. Atau kalau ia tidak mampu, dia akan pergi dari tempat situ, sehingga ia tidak mendengar pembicaraan tentang aib sesama muslim.
Demikian juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dia ingin berkata ini dan itu. Ia ingin bercerita tentang ini dan itu. Tetapi ketika ia tahu bahwa apa yang ingin ia sampaikan akan menjadi sebab tercemarnya harga diri seorang muslim, atau setidaknya ini tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya untuk kehidupan dunia juga akhiratnya, maka ia akan diam membisu dari berbicara. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya kokoh, tangannya kuat, tapi ia tidak mengambil. Ia tidak menyentuh, dia tidak memegang, bukan karena lumpuh. Tangannya kuat, sehat. Tetapi ia tahu bahwa Allah tidak menyukainya, bahkan Allah murka apabila ia menyentuh, maka dia tidak menyentuh. Allah akan marah apabila dia mengambil, karena itu bukan haknya, maka ia tidak akan mengambil. Kakinya bisa berjalan, bisa berlari kencang bahkan, tetapi ia tidak melangkah kecuali untuk berjalan kepada tempat-tempat yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah. Orang yang hidup seperti ini, dia punya nafsu, dia punya syahwat, tetapi hawa nafsunya ia sandarkan kepada agama yang telah dibawa oleh yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu taala alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Telah sampai berita kepadanya melalui lisan para ulama di majelis ilmu mereka bahwa Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak akan menjadi sempurna iman seorang di antara kalian. Atau bahkan sebagian ulama benar-benar menterjemahkan, tidak beriman salah seorang di antara kalian selagi hawa nafsunya belum ia sandarkan kepada agama yang aku bawa. Maka ketika saat itu juga ia mengambil keputusan. Allah memberiku hawa nafsu bukan untuk aku lepas, tetapi untuk menguji aku. Apakah aku mengetaati hawa nafsuku? Apakah aku akan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhanku? Atau aku akan menjadikan hawa nafsuku sebagai untuk dapat aku mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya? Apakah Allah Ta'ala akan melihat aku mengumbar hawa nafsuku? Atau Allah akan melihat bahwa aku menyandarkan hawa nafsuku kepada agama yang telah dibawa oleh Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam? Orang yang seperti inilah, kata ulama, yang akan menjadikan kematiannya seperti hari raya untuk mereka. Sebaliknya, saudaraku sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, orang yang terus hidup memperturutkan hawa nafsunya dengan mengabaikan syariat Allah, dengan membelakangi sunnah Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, tendensi kehidupannya adalah kesenangan hawa nafsunya. Ia memandang apa saja yang ingin ia tatap tanpa rasa malu kepada Allah. Ia menggunakan telinganya untuk mendengar apa saja yang ia ingin dengar, padahal yang didengarnya adalah perbuatan yang ghibah. Apa yang didengar adalah pembicaraan tentang aib sesama muslim. Selagi itu memuaskan hatinya, maka ia tetap mendengar. Ia tidak akan puas selagi belum membicarakan aib sesama muslim. Maka ia terus akan berbicara tentang keburukan sesama muslim. Ia mengambil apa saja yang ia ingin ambil, walaupun dengan penuh kesadaran itu bukan miliknya, itu bukan haknya. Tanpa rasa malu mengkhianati amanah, tanpa rasa malu bertengkar di hadapan mahkamah, berperang memperebutkan warisan, padahal dia tahu itu bukan haknya. Orang yang seperti ini, hadirin yang mulia, adalah orang yang menjadikan saat kematiannya adalah penuh dengan aib. Dialah sendiri yang telah menyiapkan saat kematiannya adalah awal dari penderitaan untuk selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dia tahu
Kematian itu begitu pedih. Tetapi dengan sengaja ia semakin menambah kepedihan kematiannya. Dengan semua kejahatan di masa hidupnya. Orang inilah yang telah diberi isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa saat kematian mereka adalah saat di mana ia menebar kehinaan di tengah-tengah umat untuk dirinya sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab telah tiba kepada kita. Di mana para ulama memberitahu kepada kita. Patut kita membangun hubungan yang lebih akrab dengan Allah. Pada bulan ini. Karena ini salah satu di antara arba'atun hurum. Bulan terhormat. Ulama menyebutkannya sebagai bulan Allah. Para ulama menyebutkannya sebagai bulan terhormat. Bulan Allah. Bulan istighfar. Bulan di mana orang-orang terdahulu di kalangan para salihin, para pendahulu kita memberikan perhatian yang begitu besar untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sekali lagi khatib mengingatkan kematian pasti akan datang kepada kita. Tetapi di antara sunnatullah bahwa kematian datang tanpa memberitahu kepada kita kapan ia akan datang. Kerap kali kematian datang dengan tiba-tiba. Dia tidak menunggu harus setelah kita bertaubat dulu, setelah kita taat dulu, tidak. Bahkan maut tidak toleransi harus selesai salam dulu, tidak. Tidak sedikit orang-orang yang diredhai oleh Allah Ta'ala menemui kematian pada saat sujud di dalam solatnya. Menemui kematian saat ia sedang membaca kalamullah. Tetapi juga tidak sedikit orang yang mati ditangkap oleh maut ketika ia duduk di meja judi. Ditangkap oleh kematian ketika ia sedang minum khamar. Ditangkap kematian ketika ia sedang berzina. Ditangkap kematian saat ia hidup dalam kesombongan dan keangkuhannya. Taubat yang ia janjikan sebentar lagi, besok saja, nanti saja. Ternyata ia tidak pernah bertaubat kepada Allah sampai saat kematiannya. Tubu qabla an tamutu wa sallu qabla an tubadiru. Taubatlah kamu sebelum kematian datang kepadamu. Dan segeralah tunaikan salat sebelum lewat waktunya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah, maksum suci dari dosa. Seluruh kehidupannya adalah kesalihan. Seluruh kehidupan beliau adalah kesucian. Bahkan seluruh kehidupan beliau adalah pengorbanan untuk agama Allah. Tapi beliau adalah orang yang paling banyak istighfar kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling banyak memperbaharui taubat beliau kepada Allah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang masyhur, Imamul Muhadditsin, memiliki biji-biji kurma yang beliau simpan di dalam uncang. Jumlahnya 12.000. Beliau akan bertasbih kepada Allah dengan mengeluarkan biji-biji kurma itu dari kantongnya. Setelah habis semua keluar, beliau kemudian mengembalikan lagi ke dalam satu persatu sambil bertasbih. Terkadang beristighfar kepada Allah sambil mengeluarkan butiran-butiran biji kurma sampai habis. Kemudian dia memasukkan satu persatu sambil istighfar. Kita bisa menghitung artinya berapa banyak beliau istighfar kepada Allah setiap hari. Berapa banyak bertasbih kepada Allah setiap hari. Tetapi beliau berkata, demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih banyak beristighfar kepada Allah melebihi mulia Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu taala alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala. Sebelum kematian datang, maka khatib mengajak kita semua untuk menjadikan sisa kehidupan kita yang masih tinggal sedikit lagi, untuk kita membangun hubungan yang lebih baik kepada Allah, membangun hubungan yang lebih akrab dan rapat kepada Allah.
menunaikan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perintah taubat ini adalah untuk orang-orang beriman. Sebahagian mereka mengatakan, kenapa aku harus bertobat? Emang dosaku apa? Justru kata ulama, orang yang merasa tidak berdosa inilah orang pendosa besar. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu merasa suci, karena sesungguhnya yang paling takwa itu yang tahu hanya Allah. Orang yang enggak merasa dosa, dialah orang yang paling berdosa. Para nabi, para rasul tidak ada dosa, tapi mereka orang yang paling banyak menangis di hadapan Allah. Orang yang paling banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dengan istighfar, Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosa kita. Dengan istighfar, Allah Ta'ala akan buka jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Dengan istighfar, Allah Ta'ala akan buka pintu rezeki dari jalan yang tidak ia duga-duga. Dengan istighfar, Allah akan ganti kelemahan kita dengan kekuatan. Dengan istighfar, Allah Ta'ala akan buka pintu-pintu ilmu kepada kita. Dengan istighfar, Allah Ta'ala akan karuniakan sifat tawadhu dalam hati kita. Dan hadirin yang mulia, dengan istighfar Allah Ta'ala akan tinggikan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas, usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ربنا العلي العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعكم من الذكر الحكيم. قبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الناس، أوصيني وإياكم تقوى الله فقد فاز المتقون. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعاصي وأسبابها. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا وبين المسلمين. اللهم وحد صفوفنا وصفوف المسلمين وجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ووالدينا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر وأتم وأهم وأجل وأعز وأكرم. فأقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول